Yang nungguin kasus Jessica Wongso, Ice Kopi Cyanida, ayo kita ngumpul. Ada good news buat kalian. Aku nggak pernah lihat karma itu secepat ini hasilnya. Jadi buat teman yang udah ngikutin pasti tahu banget ya, ada saksi ahli dari kubu ayahnya Mirna Salihin yang begitu ngotot, menuding, menuduh, berasumsi dengan segala ocehannya bahwa Jessica Wongso itu yang memang membunuh Mirna. Padahal semua ucapannya itu tanpa bukti, bahkan banyak banget 180 derajat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Buat yang baru nonton, bisa tonton video-video aku yang lain, udah aku tunjukin semua ucapannya itu berbanding dengan fakta. Dan beliau ini adalah Prof. Edi. Ya, halo Prof. Edi, apa kabar? Prof. Edi lama nih nggak ngelihat Prof. Edi di podcast menuduh Jessica sebagai pembunuh tanpa bukti. Jadi Prof. Edi ini setelah 2016 menjadi saksi ahli kasus Jessica, karirnya langsung meroket menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Jokowi. Dan saat ini beliau sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan kasus gratifikasi bersama 3 orang yang lainnya. 2 diantaranya adalah asisten pribadinya sebagai penerima suap, dan satunya lagi adalah sebagai pemberi suap. Saat ini statusnya Prof. Edi sudah menjadi tersangka. Semoga akhirnya Prof. Edi punya empati untuk merasakan apa yang Jessica rasakan selama menjalani proses peradilan. Teman-teman mungkin bisa mulai amati gestur Prof. Edi nanti ke depan, apakah sudah mulai menunjukkan matanya ke atas seperti yang beliau sering gaung-gaungkan. Dan netizen patut bersyukur ya, karena kemarahan netizen atas pernyataan Prof. Edi yang begitu jahat kepada Jessica tanpa bukti, bahkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, akhirnya mendapatkan balasan sendiri atas kasus suap yang dia terima 7 miliar. Pelajaran juga buat teman-teman, pilih bos yang benar, jangan sampai kalian menjadi asisten pribadi dari seseorang yang menerima kasus korupsi, karena pada akhirnya kalian juga ikut terjerat menjadi tersangka. Kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan video tadi adalah kasus suap dan gratifikasi. Beliau ini dulu adalah pembela dari kasus cyanida. Masih ingat dulu ramai nama Prof. Edi ini seolah-olah adalah penentu. Tetapi yang namanya karma, sebusuk apapun pasti akan terkuak juga. Sehingga tadi di awal video saya katakan bahwa kebenaran itu dia akan mencari jalannya sendiri. Percaya tidak percaya, hukum karma pala itu ada. Sehebat apapun Prof. Edi ini, sepintar apapun, tetapi waktu yang akan menjawabnya. Dan pada kesempatan ini bisa membuat kita menjadi sebuah pembelajaran bahwa uang itu terkadang bisa menutup semuanya. Orang yang benar bisa disalahkan, dan orang yang salah bisa dibenarkan. Semoga saja apa yang dirasakan oleh Prof. Edi ini bisa menjadi pengalaman hidupnya, bisa menjadi sesuatu yang mengetuk pintu hatinya agar menjadi sadar bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan terkuak. Dia akan mencari jalannya sendiri. Sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita, pasti kita akan jatuh jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan apalagi kasus ini berurusan dengan nyawa. Jessica Kumala Wongso dituduh sebagai pembunuh. Padahal dalam beberapa kali sidang kita mengetahui bersama-sama tidak ada bukti yang kuat. Tetapi Prof. Edi ini dia bersuara lantang. Bahkan di podcast dia bersuara lantang bahwa Jessica lah pelakunya.
Saudaraku, sebangsa dan setanah air, mungkin ada pesan moral yang bisa kita pelajari dari kasus ini, bahwa harta benda kita tidak akan kita bawa ketika kita masuk ke liang lahat. Belajarlah untuk hidup jujur, belajarlah untuk buat sesuatu yang benar, karena kebenaran, kejujuran itu nilainya sangat mahal. Jangan Anda berpikir dengan titel Anda, dengan jabatan Anda, dengan pendidikan Anda yang begitu mentereng, bahwa suatu hari nanti Anda tidak akan terperosok. Tetapi jika kita tetap berada di jalan yang benar, maka apapun persoalannya, pasti kita akan tetap tegar, kita akan tetap kuat. Sekali lagi, semoga cuplikan video ini bisa menyadarkan kita. Jangan Anda berpikir bahwa Anda mempunyai harta yang berlimpah, lalu Anda bisa berbuat seenaknya. Belajarlah untuk mengatakan bahwa iya, itu adalah kebenaran, dan tidak, itu adalah kesalahan. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini, spesial tentang tanggapan dari netizen terkait dengan Prof Edi ini. Mari kita simak bersama-sama. Nah kan sudah terbuka satu persatu. Ini loh orang yang suka berkoar-koar, tapi sebenarnya yang dibicarakan itu sesuai fakta nggak ya? Nah itu dia. Sekarang tuh KPK benarkan Wamenkumham Edi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Nah loh, nggak apa-apa Pak, nanti ceritain ya Pak ya. Selti di sana itu seperti apa? Katanya nggak ada Selti. Ada loh Selti di sana Pak. Jadi nanti Bapak kasih tahu kita ya. Oke Kak? Aduh, thank you ya Mas Birawa. Kita semua menunggu keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya adalah apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Begitu loh. Yang namanya laporan aduan seharusnya bersifat rahasia, kecuali kalau memang kita pengen tenar, ingin cari panggung, dengan itu ya kita beberkan, ya. Tetapi kalau orang yang tahu hukum betul, yang kapasitas intelektualnya bagus, dia tidak akan membeberkan itu. Karena itu saya tidak akan membeberkan apa yang saya klarifikasikan, itu adalah materi pemeriksaan yang bersifat rahasia. Dan masyarakat itu tujuannya baik, tidak ada maksud tidak baik, karena tujuannya adalah untuk memberantas korupsi. Tapi kemudian kalau dikriminalkan, dilaporkan lagi, ini kita yang nggak bisa terima. Biarkan ini berjalan dulu, baru yang kedua proses kalau ini nggak terbukti, baru nggak apa-apa, dilaporkan balik, nggak ada persoalan. saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia. Nanti KPK akan mengumumkan. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarich atau Edi Hiyarich sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan Edi Hiyarich sebagai tersangka dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Alex menjelaskan ada tersangka pemberi dan penerima dalam kasus ini, namun ia enggan merinci identitas pihak lainnya. Menurut Alex, KPK tidak hanya menemukan unsur penerimaan gratifikasi dalam penyidikan
penyelidikan kasus yang menyeret Edi. Lembaga anti rasuah tersebut turut menemukan aliran suap. Laporan terhadap Wamenkumham sejatinya cuma dugaan penerimaan gratifikasi. Dari hasil penyelidikan, KPK mengendus adanya pelanggaran pidana lain saat pendalaman aduan. KPK benarkan Wamenkumham Edi Hiarit atau yang biasa kita kenal dengan Profesor Edi jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Siapa di sini yang suka banget dengar berita hari ini? Ayo ngaku, kalian pasti happy banget kan dengar berita ini? Karena apa? Apa hubungannya sama kasusnya Jessica? Menurut kalian ada nggak ini hubungannya sama kasusnya Jessica? Kalau yang sekarang sih mungkin nggak ada, tapi orangnya masih sama nih guys. Kira-kira di kasusnya Jessica dia disuap juga nggak ya? Kalau kata Wirang, ini Tuhan sedang bekerja. Dan banyak juga yang bilang ini adalah karma dari Jessica, karma karena kasusnya Jessica, karma karena bla bla bla, banyak lah ya. Pasti banyak yang suka dengan berita ini. Sesuatu itu kalau ditutup-tutupin semuanya juga pasti akan terbongkar, lama-lama juga akan terbongkar. Tuhan gak tidur ya guys. Kita tunggu tanggal mainnya. Oh ya, di film Ice Cold, tahu kan dia ngomong apa aja tentang Selti? Banyaklah yang bapak ini tuh agak gimana gitu ngomongnya. Jujur aku kesel. Banyaklah yang aku kesel dengan Profesor Edi ini, dengan omongan-omongan dia di podcast yang mau jekin Jessica banget. Aku sebenarnya nggak terima banget. Dan satu lagi yang paling parah, dia menfitnah kalau 3 hari sebelum kejadian Mirna meninggal, Jessica itu udah datang duluan ke Cafe Olivier dan kata dia itu ada CCTV-nya. Tapi beberapa minggu setelahnya dia konfirmasi lagi bahwa itu tidak benar. Berarti dia yang awal dia ngomong kayak gitu itu omongan dari mana? Berarti dia mengarang dong, nggak ada bukti, tiba-tiba dia menuduh Jessica yang 3 hari sebelumnya udah ke situ dulu. Ngadi-ngadi banget gak sih? Ya udahlah, pokoknya hari ini seneng banget karena ada berita ini, titik. Bye. In criminalibus probantiones beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Anda tetap yakin bahwa Jessica Wongso Yakin bahwa pembunuhnya? Jessica adalah pelaku pembunuh terhadap Mirna Salihin. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Syed ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Cahaya das. Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi. Pagi ini ingin state video ini ya. Sebetulnya saya tahu tengah malam tadi untuk berita ini, tapi saya gak etis rasanya malam-malam bikin status, apalagi state video ya. Juga gak ada yang ngedengerin kali ya kalau malam-malam. Sini-sini teman-teman dari Jessica Wongso yang kemarin berdoa supaya Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Kali ini saksi ahli yang selalu kontroversi, yang selalu ngadi-ngadi, yang selalu bikin cerita dan ngarang-ngarang cerita, karena mungkin dulu waktu belajar bahasa Indonesia nilainya 10, yaitu Profesor Edi, sekarang jadi tersangka karena kasus suap dan gratifikasi. Dia bersama 3 orang temannya termasuk asistennya yang menerima suap tersebut. Nah saudaraku yang terkasih, apakah ini yang namanya karma? Karma dulu bisa berlaku sampai 7 turunan. Tapi karma sekarang itu terjadi dan berlaku sekejap mata. Jadi kemarin dia begitu luar biasa, dari podcast ke podcast ngarang cerita, fitnah sana, fitnah sini. Sekarang apa yang terjadi? Anda bisa merasakan kursi panas yang diduduki oleh Jessica, Prof. Kita juga sudah bilang sama Prof kan, hati-hati dengan mulut Anda.
karena Anda memiliki gelar yang prestis, karena Anda memiliki posisi yang luar biasa, dan Anda itu orang pintar, Prof. Namun kepintaran Anda tidak menjadikan Anda menjadi rendah hati, tapi menjadikan Anda seakan-akan tahu segalanya. Semua ilmu seakan-akan Anda tahu, padahal Anda hanya ahli dan spesifikasinya di bidang hukum pidana, Prof. Tapi Anda sok tahu tentang kedokteran, sok tahu tentang yang lain-lain ya, tentang ilmu perilaku dan sebagainya. Gak apa-apa, karena orang itu belajar pasti tahu segalanya. Tetapi Anda berbicara ngawur ya. Jadi sekarang Anda bisa merasakan kursi panas yang pernah diduduki oleh Jessica. Apa yang Anda katakan bahwa Selti itu tidak ada, mungkin kelak Anda akan duduk di sana. Walaupun barang sebentar Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Terima kasih, doa kami terjawab. Prof Edi, ambil pelajaran ini buat Anda di kemudian hari. Salam sukses, Prof. Salam mencoba dan mencicipi pahit getirnya apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Anda mau minta tolong Oto Hasibuan? Tidak mungkin lah. Oto Hasibuan hanya akan menolong orang-orang baik. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja dengan cuplikan video ini bisa menggugah hati kita bahwa di kemudian hari kita jangan mengikuti rekam jejak yang dipertontonkan oleh Prof Edi ini. Jangan hanya karena kita pintar, jangan kita punya gelar yang panjang, lalu kita bisa seenaknya menjerumuskan orang ke dalam jeruji besi. Fakta yang terkuak hari ini, semoga ini adalah pertanda baik bahwa suatu hari nanti Jessica Kumala Wongso bisa segera dibebaskan, karena banyak pihak yang mengatakan bahwa Jessica ini orang yang tidak bersalah. Itulah kata kunci tadi, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Semoga di suatu hari nanti pemirsa sekalian bisa lebih waspada, tidak mengikuti hal buruk yang dilakukan oleh Prof Edi ini. Mari kita saling mengedukasi, saling mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Harta benda kita ketika kita masuk liang lahat semuanya ditinggalkan. Jadi berbuat baiklah dan lakukanlah dirimu apa adanya. Persembahkanlah dirimu apa adanya. Jangan kita mencari harta dengan cara-cara yang tidak halal. Tuhan itu Maha Tahu. Segala rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Mari, belajarlah untuk rendah hati, belajarlah untuk selalu berbuat baik, dan belajarlah untuk tetap setia dalam kebenaran. Karena kebenaran itu sangat mahal nilainya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.